Jadi eh, KBT, komputer bisnis terapan, atau kalau di bahasa Inggrisnya Applied Business Computation. Ini mungkin pelajaran ini tidak ada di universitas lain, karena biasanya mereka hanya mengajarkan satu persatu. Microsoft Office, yaitu Microsoft Word saja, kemudian Excel saja, atau PowerPoint saja, dan ini. Nah, di kita ini Applied Business Computation ini digabung dari mulai Microsoft Office sampai Access, MS Access. Jadi satu, termasuk bagaimana memprogram Visual Basic Application. Jadi bagaimana kita menggunakan Visual Basic Application untuk mempermudah pekerjaan. Itu di dalam pelajaran jadi satu. Umumnya 5 mata kuliah, berarti 5 kalau masing-masing 3 SKS, 15 SKS dijadikan satu menjadi 4 SKS. Jadi tugasnya berat buat mahasiswa. Ya, sengaja. Tapi mudah-mudahan dengan sekali dayung ini 5 pulau yang terlampaui gitu ya, 5 mata kuliah yang kita inginkan. Sebagai contoh, hari ini kita akan membahas MS Word. MS Word itu biasanya orang ngetik, semua orang sudah bisa ngetik. Tetapi bagaimana mengetik dengan efektif dan efisien itu yang kurang masih. Maka di sini akan kita coba bagaimana apa saja yang harus dilakukan supaya ngetiknya efisien dan efektif, dan aturan-aturan apa yang kalau kita harus perhatikan di dalam menulis aturan ilmiah. Nah, oleh karena itu kita bagi 2 fase. Pertama, saya akan menjelaskan pada Anda beberapa hal yang penting, kemudian Anda mencoba carilah makalah-makalah ilmiah, kalau Anda sudah pernah disuruh membuat makalah ilmiah, atau bahkan mungkin punya skripsinya orang atau apa, boleh dipakai untuk diatur kembali supaya pengetikannya lebih baik dan menggunakan cara pengetikan yang baik dan benar. Nah, itu yang saya akan inikan. Oleh karena itu, di dalam perkuliahan ini karena 4 SKS, 2 SKS pertama atau sekitar 100 menit itu saya akan menjelaskan, dan yang 100 menit berikutnya Anda mencoba. Atau bisa kita atur sesuai dengan temponya, kita sisipkan pada Anda sekaligus Anda mencoba. Itu lebih penting lagi, gitu ya. Saya yakin deh semuanya sudah pernah mengenal MS Word, tetapi ya gitu masih belum menggunakan aturan-aturan yang aturan atau tips-tips yang lebih nyaman supaya Anda lebih mudah dalam memakai MS Word sebagai alat bantu. Ingat ya, ini ya, MS Word, Excel, PowerPoint, dan lain itu semua alat bantu Anda untuk mencapai tujuan Anda. Kalau MS Word tentu menghasilkan karya tertulis. Kalau PowerPoint menghasilkan presentasi, nanti PowerPoint, ya. Jadi bagaimana kita menyajikan poin-poin atau topik-topik utama yang akan kita presentasikan. Kemudian MS Excel, spreadsheet atau lembar kerja untuk perhitungan maupun analisis data analisis. Kemudian untuk pengulangan dan lain-lain, maka kita akan mempelajari tentang makro dan visual basic application. Yang banyak sekali orang berpersepsi kalau wah ada makronya takut virus. Nggak ada takut virus lagi kalau Anda sudah kenal nanti ya. Yang terakhir adalah bagaimana menyusun data kalau lebih besar lagi. Sebetulnya banyak sekarang sudah menggunakan MS SQL dan lain-lain, tapi tetap aturan dasarnya adalah Microsoft Access itu bagaimana kita membuat database dengan cepat dan baik itu sederhana maupun kompleks. Kita akan mencoba how to-nya dalam pertemuan terakhir, 3 pertemuan terakhir atau 4 pertemuan terakhir. Itulah kira-kira pembagiannya. Hari ini kita mempelajari MS Word. Minggu depan Anda harus sudah mengumpulkan hasil karya Anda. Secepat itu tugasnya. Minggu depan itu sudah membahas tentang PowerPoint. Minggu depannya Anda mengumpulkan hasilnya. Terus minggu depannya lagi Anda sudah belajar tentang Excel Basic.
minggu depannya Anda sudah mulai menggunakan Microsoft Excel basic yang benar, baik dan benar, bukan untuk menggambar tabel di dalam Excel, tapi mengolah data di dalam Excel, ya, dan selanjutnya seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba memberikan beberapa tips. Anda boleh on cam, boleh tidak on cam. Yang penting memperhatikan. Nanti mungkin ini akan Anda gunakan di dalam pekerjaan sehari-hari. Oke, saya akan presentkan, dan saya tidak pakai PowerPoint. PowerPoint-nya sudah ada di mana-mana, Anda bisa download. Saya tidak, mungkin akan saya gunakan beberapa hal dari buku yang saya coba reka-reka sendiri, cara menulis karya ilmiah dengan MS Excel. Anda boleh mengambilnya tanpa membeli, gratis. Itu tahun 2010 saya buatnya, jadi pakai MS Office 2010. Kalau Anda menggunakan MS Office yang 2013 atau 16 atau 19, bagus, keren. Ya, nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Nggak masalah, toh perubahannya sedikit-sedikit, nggak terlalu banyak. Prinsipnya sama. Tapi kalau pakai 2007, update deh ke 2010 setidak-tidaknya, karena banyak fasilitas yang di 2007 yang 2010 ke atas itu yang tidak ada di 2007 ke bawah, gitu ya. Jadi Anda bagaimana caranya off the record, walaupun di record ini ya, off the record, Anda bisa mungkin beli Microsoft asli tapi kurang asli, gitu ya. Ada di Tokopedia dan lain-lain, antara 50-100 ribu gitu, Anda sudah bisa terpasang di dalam komputer Anda, dan itu pakai license, entah aspal atau tidak saya nggak ngerti. Nah, kemudian kita mulai saja dengan presentation sekarang. Oke, saya present full screen, dan saya langsung masuk ke pertama. Saya tunjukkan pada Anda bukunya tadi. Ini bukunya. Kalau yang belum punya, bisa saya share ke ini Anda, atau Anda langsung klik di e-learning, download saja, bisa di ini kan, ya. Atau mau nyari sendiri di repository juga bisa. Jadi menulis tugas akhir, skripsi, disertasi, artikel ilmiah, atau artikel publikasi ilmiah dengan menggunakan dokumen dan maupun dokumen akademik lain dengan menggunakan software MS Word. Tentunya sebelum ke sana kita harus lihat dulu apa sih yang harus perhatikan. Jadi yang pertama adalah bahwa Anda menulis itu nantinya akan tercetak di kertas. Oleh karena itu, apa saja sih kalau di dalam ini, maka saya pertunjukkan pada Anda kertasnya terlebih dahulu. Kertas yang digunakan di dalam Microsoft biasanya dalam artikel-artikel ilmiah adalah menggunakan A4 atau letter. Tapi kalau di Indonesia A4 letter itu tidak ada. Sebelum itu sebetulnya ukuran kertas ini banyak sekali. Kalau Anda lihat di Microsoft Word Anda, maka ukuran kertasnya itu di page layout itu bermacam-macam. Letter itu adalah A4 yang digunakan di Amerika atau Eropa. Nah, kemudian ada lagi legal. Legal itu bukan folio. Legal itu adalah folio plus 1 inci panjangnya. Kalau di kita, kalau di legal itu, kalau diincikan menjadi 14 inch panjangnya. Kalau folio itu kertasnya adalah 13 inci. Kemudian ada kertas statement, ada eksekutif, ada A4. Ini yang kita gunakan. Tapi ada dua, ada A4, ada A4S. Gunakan yang A4 saja, ya, kertasnya. Kalau jenisnya HVS atau kertas cat foto dan lain-lain. Kalau ini ukurannya. Terus ada A5 adalah separuh dari A4. Kemudian ada B5, berarti ukurannya berbeda. Biasanya digunakan untuk buku ini, JIS, B5 itu. Kemudian amplop, ya, amplop 10 inci, amplop deluxe,
amplop CS, dan lain-lain. A6 itu separuhnya dari A5. Nah, yang terbesar kalau ukuran A itu A0. Ya. Kemudian yang lain-lain, masih banyak ukuran kertas macam-macam. Tapi kita set ke A4. Oke. Kemudian, nah, ada beberapa aturan di universitas-universitas itu yang mungkin ada agak berbeda-beda, tapi pada prinsipnya adalah kalau Anda memakai kertas A4, maka kita atur kertasnya, atasnya itu kalau Bakri akhirnya pakai 3. Kalau ini dulu saya di Institut Pertanian Bogor pakai 4 cm atasnya, kirinya 3 cm, 4 cm, kemudian ini 3 cm, 3 cm. Nah, ini layout ini bisa diatur di MS Word dengan menggunakan size tadi 4, kemudian di margin. Margin kita gunakan custom margin, dan di sini kita ganti. Tadi kalau di Universitas Bakri 3 cm, maka saya tulis aja di sini 3 cm, 3 cm. 3 cm. Yang di sini 4 cm, 4 cm. Kalau Anda ukurannya masih inci, maka Anda gunakan juga di situ adalah tetap tulisnya 3 cm. Ini juga 3 cm. 3 cm. Ini gutternya left benar, portrait, ya. Kok langsung ke sana sih saya? Nah, ini harusnya enggak. Margin tadi ya, custom margin. Jadi 4, 3, kemudian ini portrait, dan ini apply to whole document, ya. Baru kertasnya tadi A4, layoutnya sudah benar tadi, oke, nanti kan di sini adalah kita gunakan setelah kita selesai mengeset ini, kita tulis set as default, yes, sehingga saya ambil yang kosong aja ini, file new, kosong. Jadi page layout, size-nya A4, marginnya adalah pakai custom margin, misalnya di sini. Kalau di saya sudah ada di sini custom margin, yaitu di atas adalah 3, top 3, left-nya 4, dan set as default. Yes. Tinggal bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana kalau Anda masih ini, masih senti dan lain-lain? Itu merubahnya di file option. Di advance ini ada untuk merubah senti menjadi senti atau menjadi inci. Jadi di advance ini ada inch. Kalau dia senti, atau mau milih point atau pikas, kita pakai senti. Oke? Sehingga seperti Anda lihat di sini, margin saya ketemunya langsung sentimeter. Kalau saya taruh di custom margin, di sini langsung ukurannya sentimeter semua. Yang kita biasa. Jadi bisa saja Anda lakukan pertama saat ini adalah option, kemudian di sini advance, ada cek di sini di bagian bawah display, di sini show measurement in unit centimeter. Oke?